Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismadila Syahdania dengan NIM 12180300094. Saya berasal dari kelas Sosiologi 1C, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi mengenai Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ulumul Quran. Israiliyat mulanya hanya menunjukkan riwayat yang bersumber dari kaum Yahudi. Namun, ulama tafsir dan ahli hadis menggunakan istilah tersebut dalam arti yang lebih luas. Ada pula ulama tafsir yang memberi makna Israiliyat sebagai cerita yang bersumber dari musuh-musuh Islam, baik Yahudi, Nasrani, dan lain sebagainya. Meskipun Israiliyat diwarnai oleh kalangan Yahudi, namun kaum Nasrani juga turut ambil bagian dalam konstelasi penafsiran versi Israiliyat. Hanya saja, Yahudi lebih populer dan lebih dominan. Kaum Yahudi lebih diidentikan lantaran banyak di antara mereka yang pada akhirnya memilih masuk agama Islam. Umat Yahudi lebih lama berinteraksi dengan umat Islam. Dalam Al-Quran tidak terdapat kata Israiliyat. Namun, kata Bani Israel terulang pada 49 ayat. Kata Ahlul Alkitab terdapat 31 ayat. Kata Yahudi sebanyak 6 kali, dengan kata Yahudian terdapat 1 ayat, yaitu pada Quran Surat Ali Imran ayat 67. Kata Nasrani terulang 14 kali pada surat Al-Baqarah dan Al-Maidah. Kaum Yahudi dikenal sebagai kaum yang mempunyai peradaban tinggi dibanding bangsa Arab sebelum Islam datang. Pada masa itulah terjadi perkembangan besar kisah Israiliyat. Terjadilah proses pencampuran tradisi Arab dengan Yahudi. Adanya kisah Israiliyat merupakan konsekuensi logis dari proses akulturasi budaya dan ilmu pengetahuan antara Arab Jahiliyah dan Yahudi serta Nasrani. Saat Rasulullah SAW masih hidup, Israiliyat tidak banyak berkembang dalam penafsiran Al-Quran, sebab beliau satu-satunya mubayyin berbagai masalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Pada masa sahabat, Israiliyat mulai berkembang dan tumbuh subur. Hanya saja, dalam menerima riwayat dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka sangat ketat. Para sahabat hanya membatasi kisah Al-Quran yang diterangkan secara global dan Nabi sendiri tidak menerangkannya. Apabila menjumpai Israiliyat yang bertentangan dengan syariat Islam, mereka tentu saja menolaknya. Namun, apabila kisah tersebut benar, mereka menerimanya. Apabila kisah itu diperselisihkan keberadaannya, mereka mauquf. Penyusupan Israiliyat awalnya karena darurat. Pada masa sahabat, mereka membaca Al-Quran berisi kisah karena isinya ringkas sehingga perlu penjelasan terperinci dan hal tersebut tidak dapat dari Nabi. Dalam hal ini, Muslim Yahudi dan Nasrani memiliki akses untuk melengkapi perincian dari Taurat dan Injil yang sesuai dengan kisah dalam Al-Quran dan hadis. Ini mengindikasikan Israiliyat muncul sejak masa sahabat dan membawa pengaruh besar terhadap penafsiran Al-Quran pada masa sesudahnya. Adapun pendapat ulama dibagi menjadi dua, yaitu ulama klasik dan kontemporer. Ulama klasik seperti Ibnu Taimiyah, beliau bertolak dari sudut pandang, yaitu bila Israiliyat sejalan dengan ajaran Islam, dapat dibenarkan dan boleh diriwayatkan. Sedangkan Israiliyat yang tidak sejalan dengan ajaran Islam harus ditolak dan tidak boleh diriwayatkan. Dan Israiliyat yang tidak masuk pada keduanya tidak perlu dibenarkan dan tidak perlu didustakan, tetapi boleh diriwayatkan. Dalam masalah agama, Israiliyat semacam ini tidak banyak memberikan faedah. Sementara ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh mengkritik kebiasaan ulama tafsir generasi pertama yang banyak menggunakan Israiliyat sebagai penjelas Al-Quran. Menurutnya, kebiasaan itu telah mendistorsi pemahaman terhadap Islam. Sikap keras diperlihatkan oleh muridnya
Rashid Ridho. Ia mengatakan bahwa riwayat-riwayat Israiliyat yang secara ekstrim diriwayatkan oleh para ulama sebenarnya telah keluar dari konteks Al-Quran. Sikap kaum muslimin terhadap syariat atau ajaran Ahlul Kitab, yaitu bahwa syariat Ahlul Kitab itu sudah dinasakh atau dihapus, bahwa para nabi umat terdahulu seandainya masih hidup maka pasti mereka beriman kepada Islam dan mereka tidak akan menerima selain Islam. Bahkan mereka gembira terhadap kehadiran Islam dan akan meminta umatnya untuk mentaati Islam sebagaimana Allah berfirman melalui ucapan Nabi Isa. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Muhammad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Quran Surat As-Saff ayat 6. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.